Shalom teman-teman semua yang sedang berada di rumah aja. Selamat malam. Kita berkumpul lagi di PD Online Yesus Gembala yang Baik. Pada malam hari ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini firman akan dibawakan oleh koordinator BPK Denpasar, yaitu Ko Ari, dengan tema The Power of Prayer. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap kerinduan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk setiap segala berkat-Mu, untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh masih merasakan kasih-Mu, berkat-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau boleh kumpulkan setiap kami di tempat kami masing-masing. Meskipun kami terpisah oleh jarak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami boleh bersatu di dalam iman kami, iman Katolik kami, iman Yesus Kristus, di dalam kasih Tuhan. Inilah setiap kerinduan hati kami Tuhan. Saat ini kami menaikkan setiap syukur kami Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap persembahan kami, setiap rasa syukur kami dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mengatakan, saat ku
kami rindu untuk berdiam di bait-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindu menyembah-Mu lebih dari ibadah. Ini hati kami. Satu hal yang ku rindu,
kepadamu Tuhan, yang setia akan janji Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ko Ari, agar kiranya Tuhan melalui firman ini boleh meneguhkan setiap iman kami akan tentang kekuatan doa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau saat ini sedang bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau berikan kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba, agar kami semakin kuat dan teguh dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas satu perikop yang luar biasa dari Tuhan, dari Lukas bab 11 ayat 9 sampai dengan 13. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang doa. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman semua yang terkasih, hari ini kita membicarakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu doa. Studi menunjukkan bahwa ternyata semua orang itu berdoa. Bahkan orang-orang ateis sekalipun konon tergoda setidaknya berdoa sekali seumur hidupnya. Barangkali dia bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada? Tuhan, apakah Engkau menjawab doa-doaku? Hampir 60% studi mengatakan hampir 60% orang berdoa setidaknya sekali sehari, 15% orang berdoa seminggu sekali, lalu sisanya ya berdoa sekali jarang-jarang saja. Jadi diam-diam atau terang-terangan manusia itu tahu jiwa dan roh kita itu membutuhkan kita untuk berdoa. Bahwa kita berdoa itu satu hal, tapi apakah berdoa mengubah segala sesuatu, itu adalah hal yang lain lagi. Apabila pertanyaan ini ditanyakan pada kita, apakah doa mengubah hidup kita, apakah doa mengubah hidupmu, itu adalah pertanyaan yang luar biasa beratnya bagi kita untuk sharingkan pada hari ini. Dalam banyak kesempatan kita harus mengakui bahwa doa kita kering, tidak mengubah apa-apa. Bahkan permintaan dan doa kita menjadikan kita frustasi. Kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, tapi kita tidak menerima. Kita tidak menemukan dan pintu tertutup. Kita merasa Tuhan itu diam-diam saja. Berapa banyak dari kita yang mutung berhenti berdoa, atau mungkin setidak-tidaknya punya pengalaman mutung dalam hidup rohaninya. Berapa banyak anak Tuhan merasa Tuhan kok nggak adil ya, kok nggak pernah menjawab doa-doa kita. Jadi sebelum kita lebih lanjut masuk di dalam perikop ini, suatu hal yang paling penting tentang doa yang ingin saya bagikan. Doa bukan usaha kita merubah keputusan Tuhan. Doa adalah merubah diri kita seturut rencana dan kehendak Tuhan. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat mendasar. Seringkali kita berpikir, kita harus berdoa yang kuat supaya Tuhan mengikuti rencana dan kehendak kita. Kita harus berdoa yang banyak supaya Tuhan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Hal ini persis seperti yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 7. Dikatakan, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Bukan banyak kata yang menjadi masalah, tetapi sangkaan bahwa kita bisa merubah Tuhan dengan merayunya dengan kata-kata kosong kita. Bahwa Tuhan bisa kita suap, bahwa Tuhan itu gila hormat, seperti seorang bos yang suka dijilat. Bahwa Tuhan itu adalah seperti ATM yang kita pencet PIN lalu uang otomatis keluar. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apabila ini kejadian ya dan amin, kita akan menjawab dengan mudah ya dan amin. Tapi seringkali kita akan menjawab, mana Tuhan buktinya? Kamu tidak pernah memberikan yang aku minta. Aku juga tidak pernah mendapat yang aku cari. Kamu juga tidak pernah membukakan pintuku. Itu mungkin banyak protes dari banyak anak Tuhan. Protes yang kalau jujur penuh dengan keakuan. Bila kita di dalam sifat spiritualitas yang penuh kehendak aku seperti itu, segeralah kita berubah karena kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Doa yang mengubah segala sesuatu adalah doa yang tidak pernah terlepas dari kita merubah kehendak kita agar sama dengan kehendak Bapa. Kita tidak pernah boleh berhenti hanya pada sebagian firman Tuhan yang kita dengarkan tadi yang merupakan janji Yesus, karena kuncinya justru ada di bagian selanjutnya, yaitu kita harus menemukan figur Bapa yang baik dan kehadiran Roh Kudus. Mengalami Bapa yang baik dan Roh Kudus adalah kunci doa yang akan mengubah hidup. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kita tuh sering banget berkata bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Kita bernyanyi Bapa yang baik, benar bukan? Tapi kalau mau jujur, apakah kita percaya 100% bahwa Bapa adalah Bapa yang baik dan kita bisa menggantungkan hidup padanya? Ini kalau kita jawab dengan jujur, tidak mudah dan butuh keberanian, dan yang paling penting adalah butuh rahmat. Pada suatu hari saya pernah mengalami bagaimana Bapak menyapa saya di dalam sebuah perjalanan, menunjukkan ini loh, aku ini Bapak yang baik buat kita semua. Suatu hari saya sedang menyetir dalam kendaraan, kemudian saya berhenti di sebuah lampu merah. Lampu merah, kebetulan waktu di lampu merah itu sedikit jalan itu sedikit menanjak. Kemudian saya melihat ke samping, ternyata ada seorang ayah yang sedang membonceng anaknya. Anaknya masih kecil banget, dia terlihat tidur di punggung ayahnya. Dengan tenangnya dia tidur, dan ayahnya memegang dari arah depan ke belakang tangannya, memegang anaknya agar si anak itu tidak jatuh dalam tidurnya. Itu membuka banyak banget hal tentang kebaikan Bapak buat saya. Seakan-akan waktu itu Bapak berkata pada saya, bisa nggak kalau dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan berbahaya, kamu juga tenang seperti anak itu yang tidur di belakang bapaknya dengan penuh kepercayaan, dan ayahnya memang ternyata pasti menjaga anaknya walaupun dalam keadaan yang sulit. Bisa nggak kita percaya pada Bapak dengan keadaan seperti itu, dalam segala hal? Dalam pelayanan saya banyak menemukan ada orang yang sulit banget menemukan figur Bapak, itu Bapak yang baik. Ternyata dalam banyak kesempatan sharing dan lain-lain, mereka memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya. Karena kita pertama kali kita akan melihat figur Bapak yang baik itu adalah pertama kali dari ayah jasmani kita. Doa kita kadang-kadang terhalang karena kita belum berdamai dengan ayah kita. Mungkin dalam kesempatan ini kita saling menunjukkan bahwa apabila kita masih belum berdamai dengan ayah, dengan orang tua kita, secara khusus ayah kita, mari kita berdamai, kita berjuang supaya kita bisa mengenal Bapak yang baik melalui figur ayah jasmani kita. Atau mungkin ayah kita sudah tidak ada, kita tetap masih bisa berdamai di dalam doa dengan mempersembahkan perayaan Ekaristi. Saya bersyukur tidak terlalu sulit untuk menemukan figur Bapak yang baik, karena saya memiliki
papi yang selalu mensupport saya dan selalu baik buat saya. Jadi saya tidak mengalami kesulitan, dan juga saya dikaruniai bapak rohani yang baik, seorang pastor yang selalu menguatkan, selalu menjaga, selalu memotivasi saya. Tapi kita harus meminta rahmat apabila itu belum terjadi, kita belum memiliki figur bapak duniawi yang baik, kita juga harus minta rahmat, berusaha memperbaiki hubungan bila hubungan itu tidak ada. Bapak yang baik ini memberikan jawaban doa terbaik. Jawaban doa yang terbaik adalah Dia memberikan Roh Kudusnya. Roh Kuduslah yang mampu merubah diri kita ketika berdoa agar seturut kehendak dan seluruh rencananya yang baik. Bisa kita melihat betapa dalamnya spiritualitas doa Ibu Maria ketika dia menerima kabar gembira. Roh Kudus yang hadir memberi dia jawaban. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Atau ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Roh Allah memberi kekuatan padanya untuk mengambil sebuah keputusan mengikuti rencana Bapaknya. Walaupun rencana itu kelihatan sulit dan rencana itu mengharuskan dia memikul salib dan mengalami penderitaan. Di dalam dua peristiwa penting dalam sejarah keselamatan inilah jawaban Bapa adalah memberi rahmat Roh Kudus, sehingga Ibu Maria bisa menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus juga bisa menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Hikmat dari Roh Kudus adalah jawaban doa yang terbaik dan jawaban doa yang bisa merubah hidup kita. Ketika kita sudah bisa melihat Bapa yang baik dan bersedia merubah diri di dalam doa kita bersama Roh Kudus, kita akan bisa melihat jawaban-jawaban doa kita dengan lebih cerah, tanpa rasa frustasi, tanpa khawatir, tanpa curiga pada Tuhan, tanpa protes pada Tuhan. Doa kita akan merubah segala sesuatu karena kita siap dengan jawaban apapun darinya, dan kita percaya Bapa yang baik akan membuat semuanya baik-baik saja. Tentu kita semua tahu bahwa jawaban doa kita biasanya itu ada 3 ketika kita berdoa. Yang pertama adalah ya, ketika memang sudah sesuai dengan kehendaknya dan sudah sesuai dengan saatnya. Jawaban yang kedua adalah tunggu ketika belum saatnya. Dan jawaban yang ketiga adalah tidak. Karena kadang-kadang Bapa melihat itu akan menjauhkan kita daripadanya, atau tidak karena Bapa mungkin punya sesuatu rencana yang jauh lebih baik untuk kita semua. Jawaban ya tentunya tidak akan menjadi masalah buat kita. Kita akan dengan penuh dengan sukacita menerimanya dengan gembira, dan kita akan bersyukur. Tapi ketika kita dihadapkan pada jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga, ini yang menjadi permasalahan buat kita dan tidak mudah. Jawaban yang kedua ketika kita diminta tunggu bisa menjadi jawaban doa yang berat. Mungkin kita akan merasa seperti di padang pasir, seperti umat Israel mengalami kesulitan-kesulitan untuk menunggu sampai masuk pada tanah perjanjian. Tapi di dalam Roh Kudus, saya pernah mengalami bahwa tunggu adalah jawaban doa yang luar biasa dan mengubah hidup. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya dan keluarga memiliki permasalahan ekonomi dan pekerjaan yang luar biasa, sebetulnya sulitnya. Sementara di satu sisi, anak saya akan segera kuliah dan memerlukan biaya yang tidak kecil. Waktu itu saya berdoa supaya Tuhan memberikan berkat, terutama berkat jasmani buat saya, dan saya meminta dengan spesifik. Saya minta Tuhan tolong saya beri 2 kali dari apa yang saya punya sekarang. Tentunya itu kadang-kadang doa yang agak sedikit kurang ajar dan tidak boleh ditiru, tapi kadang-kadang kita juga perlu spesifik, kita menginginkan apa pada Tuhan. Tapi jawabannya ternyata waktu itu saya merasa bahwa Tuhan pasti akan jawab, karena doanya kan baik ya, saya untuk keluarga saya, untuk anak saya. Tapi ternyata di perjalanan semua yang kelihatannya direncanakan sudah akan baik-baik saja, ternyata semuanya gagal. Dan saya berkali-kali bersama keluarga, bersama istri berdoa, novena ini kayak sudah mau selesai, kayak kita sudah melihat titik terang, ini akan menjadi jawabannya, ini akan menjadi hasilnya. Ternyata di saat-saat akhir, ternyata setelah novena malah tidak kecapaian juga, doanya tidak terkabul. Berkali-kali, bahkan seingat saya mungkin sampai 2 kali putaran novena, istri saya entah mungkin berkali-kali putaran novena, kami ternyata berkali-kali mengalami hal yang menyulitkan.
Dan itu sempat membuat saya sedih. Kenapa ya Tuhan, kok saya kan punya keinginan yang baik di dalam doa saya untuk keluarga saya. Saya sudah melayani Engkau, saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, saya juga mengasihi keluarga saya. Kenapa kok hal yang saya minta ini Engkau tidak berikan? Dalam sebuah persekutuan doa saya menemukan jawabannya, yaitu ketika kami sedang persekutuan doa di Tabanan, kemudian melakukan penyembahan, dan setelah penyembahan pada saat hening itu saya menerima jawaban yang sangat lemah lembut sebenarnya dari Tuhan, tapi saya yakin itu adalah jawaban Tuhan dan itu sungguh melegakan saya. Saya merasa Tuhan berkata benar-benar pada saya waktu itu, "Hari, kamu sebetulnya," bukan saya berkata tidak, tapi saya berkata tunggu, belum saatnya. Karena yang harus dipersiapkan bukan hanya menerima panenan, tapi apakah kamu siap menerima panenan itu. Kadang-kadang kalau kita diberikan berkat yang berlimpah, kalau kita tidak siap menerima panenan, kita juga akan menjadi hancur. Jadi waktu itu saya mengalami kelegaan, ternyata benar ya Tuhan ya, kadang-kadang tunggu itu adalah jawaban doa yang terbaik buat saya, dan saya tahu banget betul, tunggu Tuhan, ini adalah jawaban yang terbaik yang Kau berikan buat aku. Tunggu kadang-kadang membuat Tuhan sedang menajamkan kita. Tunggu kadang-kadang karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lain buat kita. Biarkan Roh Kudus menjadikan kata tunggu itu juga menjadikan jawaban doa yang bisa mengubah hidup kita. Tanpa Roh Kudus, jawaban tidak, jawaban ketiga pasti akan mengambil sukacita kita. Kita pasti akan mengalami kesedihan. Tapi apabila kita tahu Bapa yang baik berkata tidak untuk kebaikan kita akan bisa berdamai dan meminta pada Roh Kudus agar diberikan hikmat untuk mengerti rencananya, pasti baik. Kita akan diberi pengertian bahwa kita barangkali salah berdoa, seperti di dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita percaya bahwa Bapa yang baik dan ada rahmat Roh Kudus ketika kita berdoa, kita seperti di jalan yang mungkin ramai sekali, banyak sekali persimpangan-persimpangannya, tapi kita seperti melihat dari ketinggian dan kita bisa melihat akhir tujuan kita. Kita bisa melihat bahwa kata tidak itu ternyata membawa kita pada jalan yang buntu, tidak membawa kita pada tujuan akhir kita. Jawaban ya, jawaban tunggu atau tidak di dalam Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada sukacita. Amin. Doa akan mengubah hidup kita ketika kita berani mengambil keputusan untuk mempercayakan hidup 100% pada Bapa yang baik. Doa akan mengubah hidup kita ketika kita mempercayakan Roh Kudus mengubah keinginan-keinginan kita, kehendak kita untuk sesuai dengan kehendak Bapa. Mintalah, carilah, ketoklah dengan 2 sikap kunci di atas dan lihat bagaimana Allah bisa merubah hidup kita. Saya mengundang kita semua untuk bersama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan singkat kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh Allah yang baik, karena Engkau sungguh mencintai kami, karena Engkau selalu memelihara kami Tuhan, walaupun kami kadang-kadang merasa Engkau tidak mengasihi kami. Tapi Engkau sungguh-sungguh Allah yang menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Engkau selalu menjaga kami, keluarga kami. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk melihat Engkau sebagai pribadi Bapa yang baik. Berikanlah kami rahmat Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar kami dalam setiap doa kami juga berani memberikan diri kami untuk merubah diri kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam setiap hidup kami. Ajari kami Tuhan dengan rahmat-Mu untuk selalu berdoa yang mampu mengubah segala sesuatu. Ajari kami untuk mematikan keinginan-keinginan kami, keinginan-keinginan dunia kami. Dan ajari kami untuk mempercayakan diri kami hanya kepada-Mu. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Ko Ari yang sudah menyediakan waktunya untuk menyampaikan firman yang sungguh dahsyat bagaimana tentang kekuatan doa. Dan saat ini kita mau berdoa
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau boleh sampaikan melalui Koari. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berkati sertai selalu Koari dalam setiap aspek kehidupannya, dalam pekerjaan dan pelayanan yang Engkau sudah percayakan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami yang Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan firman. Terima kasih Engkau telah bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Dan secara khusus pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu dalam doa bagi bumi kami, bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami rindu Kau boleh pulihkan setiap keadaan yang saat ini kami sedang hadapi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan hal yang mudah kami boleh menjalani ini semua, tapi kami yakin dan percaya Kau selalu mendampingi kami. Amin. Kau boleh teguhkan setiap hati kami, bahwa kiranya masa-masa ini akan segera berlalu. Amin Tuhan. Kiranya berkat-Mu terus boleh mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan juga bagi bangsa kami Tuhan. Kami rindu pemulihan boleh terjadi bagi bangsa kami Tuhan, terutama bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kiranya belas kasih-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu boleh menaungi setiap kami Yesus. Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami rindu Tuhan, pemulihan boleh terjadi. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami rindu pemulihan, kesembuhan boleh terjadi Tuhan, Benar. bagi bumi dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas setiap berkat yang boleh hadir dalam setiap hidup kami, keluarga kami. Dan saat ini kami melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau boleh berkati dan sertai selalu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Di dalam nama Bapa